Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan yang akan menjelaskan tentang proyek kolaborasi kami ini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing dengan saya Regina. Saya Aulia. Selanjutnya kita akan menjelaskan proyek kolaborasi itu pada proyek manajemen proyek. Pertama itu di sini ada proyek charter yang dimana dengan proyek digital supermarket digital management system, kemudian proyek description-nya yang dimana proyek ini itu untuk merancang dan implementasikan sistem manajemen digital untuk operasional supermarket pada Budiman Swalayan ini. Selanjutnya, yang bagian itu ada proyek objektif yang dimana proyek ini itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional supermarket, lalu menyediakan platform online untuk pengecekan stok, kemudian memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam proses belanja dan transaksi yang cepat serta akurat. Pada capaiannya, itu pertama ada aplikasi kasir dan sistem manajemen stok, website resmi dan portal pelanggan, kemudian ada SOP operasional dan panduan penggunaan sistemnya, kemudian ada program pelatihan staf kasir dan admin muda, lalu manfaatnya itu ada peningkatan efisiensi dan akurasi pengelolaan barang serta transaksi, kemudian ada layanan pelanggan yang lebih cepat dan struktur. Selanjutnya itu ada assumption yang dimana SDM yang terlibat memiliki kompetensi sesuainya, kemudian ada infrastruktur IT-nya yang mendukung pada sistem digital supermarket selain tersebut, kemudian itu ada manajemen yang memberikan dukungan penuh dan tidak adanya gangguan besar dalam rantai pasokannya. Kemudian di sini kita juga memiliki project scope yang dimana yang termasuk pada project scope ini ada pengembangan dan implementasi sistem manajemen supermarket, pembuatan website dan aplikasinya, kemudian pelatihan staff dan sosialisasi sistem digitalnya. Yang tidak termasuk pada project scope ini memiliki itu renovasi fisik atau bangunan supermarketnya, pengadaan dan analisis barunya, penanganan logistik dan distribusi area operasionalnya. Kemudian di sini ada project milestones yang dimana milestones ini seperti yang dilihat ada inisialisasi dan perencanaan proyeknya, ada deliverable-nya dan ada tanggal, bulan serta tahunnya. Seperti ini tampilan pada milestones-nya. Kemudian itu di sini ada peluncuran sistemnya juga dan evaluasi pada dan rekomendasinya sesuai tahun dan tanggal dan bulannya. Kemudian selanjutnya itu ada impact statement yang dimana ada potential impact dan sistem impacted, yang dimana ada perubahan proses layanan. Sistem itu tim pasir dan staf gudang, kemudian kebutuhan pelatihan sistem baru, seluruh staf atau supermarket. Kemudian ada adaptasi terhadap sistem digital, tim IT dan administrasi toko. Kemudian selanjutnya itu ada rules. Kemudian selanjutnya itu ada rules and responsibilities yang dimana ada sponsornya dan project manajernya. Ada team member, customer, subject matter expertnya. Kemudian di sini ada gaya resource-nya, di sini sudah jelas kami tentukan untuk resource dan constraint-nya. Kemudian yang H itu ada project base yang dimana di situ ada keterlambatan implementasi, nilainya partisipasi staff, gangguan teknis, kekulturan. Mitigation strategi itu ada jadwal kerja disiplin, pelatihan intensif, uji coba, menyeluruh dan ekosistem. Kemudian ada sukses measurement-nya, ada staff 90% staff menggunakan sistem dalam 30 hari pertama. Lalu efisiensi operasionalnya meningkat untuk 40%, kepuasan pelanggan meningkat 50%. Kemudian ada J signature, di sini ada customer, project sponsor, project manajernya. Selanjutnya business case yang akan dijelaskan oleh rekan saya Aulia. Kepada Aulia dipersilakan. Baik, selanjutnya kita membahas tentang business case, di mana project name-nya ini adalah Budiman Swalayan Management System. Untuk background dari Budiman Swalayan itu merupakan salah satu retail lokal yang menyediakan berbagai produk kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan pangan, minuman, perawatan diri hingga perlengkapan elektronik rumah tangga. Seiring dengan perkembangan dunia retail modern yang semakin kompetitif dan berbasis data, Budiman Swalayan ini melihat pentingnya pemanfaatan data transaksi yang selama ini dikumpulkan. Data tersebut mencerminkan perilaku belanja pelanggan, preferensi produk, hingga kinerja masing-masing produk dan supplier. Melalui pendekatan analisis data, Budiman Swalayan itu bertujuan untuk mengidentifikasi produk-produk terlaris yang paling diminati pelanggan, memahami pola pembelian, serta mengembangkan sistem rekomendasi yang dapat meningkatkan puas pelanggan dan mendorong penjualan. Untuk bisnis objektifnya, tujuan dari inisiatif analisis data ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penjualan dan kepuasan pelanggan melalui pemanfaatan data transaksi yang telah dikumpulkan oleh Budiman Swalayan. Nah, untuk sasaran bisnis yang kami ingin dicapai itu yang pertama mengidentifikasi produk terlaris, lalu mengembangkan sistem rekomendasi produk, segmentasi pelanggan, kemudian meningkatkan efisiensi operasional, lalu ada mendukung transformasi digital. Untuk current situation and problem atau opportunity segment, untuk current situation itu adalah Budiman Swalayan itu telah menjalankan operasional retail dengan volume transaksi yang cukup besar dan variasi produk yang luas. Jadi setiap harinya data transaksi pelanggan itu dicatat, mencakup informasi produk, jumlah pembelian, kategori barang, dan identitas pelanggan. Untuk problem statement-nya itu ada tanpa analisis data yang tepat, Budiman itu mengalami beberapa kesulitan dalam beberapa hal. Yang pertama itu mengetahui produk-produk yang benar-benar menjadi favorit pelanggan, lalu ada menyusun strategi promosi dan pengadaan stok yang tepat sasaran, dan terakhir itu ada memahami perilaku belanja pelanggan secara menyeluruh. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara stok dan permintaan pasar, promosi yang tidak efektif, serta kehilangan peluang peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan. Lalu untuk opportunity statement-nya itu, Budiman Swalayan itu memiliki peluang untuk yang pertama mengidentifikasi produk terlaris secara akurat, lalu ada membangun sistem rekomendasi produk berbasis data, kemudian mengoptimalkan strategi pemasaran dan pengelolaan stok, dan yang terakhir itu meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang lebih personal dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya ada critical assumption and consensus. Untuk critical assumption-nya yang pertama itu ketersediaan data yang konsisten dan akurat. Lalu yang kedua stabilitas pola pembelian pelanggan. Lalu dukungan manajemen dan tim operasional. Dan yang keempat itu ketersediaan infrastruktur teknologi. Untuk constraint-nya itu yang pertama keterbatasan data tambahan seperti rating atau ulasan. Lalu waktu dan sumber daya yang terbatas. Variasi data yang tidak terstandarisasi dan tidak adanya informasi harga total. Untuk analysis of option and recommendation, ini Budiman Swalayan itu memiliki beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, opsi pertama itu tetap menggunakan pendekatan konvensional atau tanpa analisis data. Kelebihannya itu dia tidak membutuhkan biaya tambahan untuk analisis data dan proses bisnis tetap berjalan seperti biasa. Untuk kekurangannya, keputusan bisnis tidak berbasis data sehingga berisiko tidak akurat. Lalu peningkatan penjualan dan kepuasan pelanggan tidak dimaksimalkan. Tidak ada sistem rekomendasi atau segmentasi pelanggan. Nah, kita di sini ada beberapa opsi juga, ada 3 opsi yang kami lampirkan. Lalu selanjutnya ada preliminary project requirement. Di sini adalah kebutuhan awal yang perlu dipenuhi baik dari sisi teknis maupun non teknis. Yang pertama itu data requirements, berupa data transaksi penjualan lengkap, terus ada kualitas data yang baik, dan kalau opsionalnya itu kalau tersedia itu ada data tambahan seperti harga satuan atau transaksi, data kawasan produk. Lalu ada teknologi dan infrastruktur, ada SDM dan kompetensi, lalu yang keempat itu ada waktu dan tahapan implementasi, dan yang kelima kebutuhan organisasi. Untuk budget estimate dan financial analysis, di sini untuk tenaga ahli data analisis sekitar 10 juta, tenaga ID developer 7.500.000, perangkat lunak dan tools ini tidak memerlukan biaya. Lalu untuk infrastruktur teknologi sekitar 2.500.000, pelatihan staff itu 3 juta tapi ini opsional. Jadi total estimasi biaya yang diperlukan itu sekitar 23 juta. Untuk schedule estimate-nya ini, di sini kami pertama akan fokus untuk mengumpulkan data dan memvalidasi data transaksi yang dimiliki Budiman Swalayan. Lalu minggu kedua itu melakukan eksplorasi data atau exploratory data analysis.
Untuk memahami pola pembelian pelanggan dan performa masing-masing, kemudian di minggu ketiga itu dilakukan proses segmentasi pelanggan menggunakan metode unsupervised learning. Lalu di minggu keempat itu menganalisis akan difokuskan pada identifikasi produk-produk laris. Lalu di minggu kelima itu difokuskan pada implementasi sistem rekomendasi berbasis data. Dan di minggu keenam itu dilakukan penyusunan laporan akhir. Untuk potensial risk, ada risiko-risiko yang berikutnya. Pertama itu kualitas dan kelengkapan data yang buruk. Yang kedua kurangnya dukungan SDM dan kompetensi teknis. Lalu ada infrastruktur teknologi yang memadai. Lalu kurangnya komitmen dari manajemen atau stakeholder. Lalu ada overfitting atau hasil rekomendasi yang tidak relevan. Dan yang terakhir ada perubahan pola belanja secara tiba-tiba. Untuk exhibitnya itu ada pengembangan sistem digital, infrastruktur IT dan server, pelatihan karyawan dan dokumentasi sistem. Lalu ada cadangan risiko dan biaya tidak terduga. Nah, untuk total estimasi biaya project ini sekitar 80 juta. Jadi untuk analisis finansialnya seperti ini. Di rata-rata penjualan bulanan itu 45 juta, target peningkatan penjualan itu naik 25%, lalu kenaikan pendapatan per bulan itu 11 juta 250. Peningkatan pendapatan per tahun itu 11 juta 250 dikali 12 bulan yaitu sekitar 135 juta. Lalu total biaya proyek itu 80 juta dan estimasi balik modal itu kurang dari 1 tahun operasional. Selanjutnya ada identity risk atau risk diagram yang akan dijelaskan oleh Yoga. Pada Yoga silakan. Terima kasih perhatian. Di sini saya akan langsung saja menjelaskan identity risk atau risk diagram. Gambar tersebut adalah diagram respon yang menunjukkan penyebab utama kegagalan dalam proses pembuatan sistem diagram. Ini merupakan risiko dalam 6 faktor. Yang pertama, ada manusia kurangnya keterampilan teknis, kelelahan kolaborasi tim yang buruk. Kedua, ada teknologi, pemilihan teknologi yang bugs, kesulitan integrasi sistem. Yang ketiga, ada juga progres pengujian tidak dilakukan sejak awal, komunikasi tidak lengkap dan timeline tidak jelas. Yang keempat, ada manajemen proyek, estimasi masalah, kurang evaluasi dan kompetensi stakeholder. Kelima, juga ada kebutuhan fitur sering berubah, spesifik, tidak realistis, komunikasi minim. Dan keenam, terakhir ada eksternal, perubahan kebijakan, keterlambatan pengadaan, gangguan eksternal. Tujuan dari diagram ini adalah mengidentifikasi agar tim bisa mengantisipasi risiko lebih awal. Kita lanjut ke matrik risk. Di sini matrik risk kita gambar di atas menunjukkan matrik probability atau impact, yaitu alat analisis risiko yang digunakan untuk memetakan prediksi risiko. Matrik ini membantu tim proyek dalam memprioritaskan risiko mana yang harus segera tangani dan mana dapat diminimalisir dengan intensitas lebih rendah. Risiko dengan probabilitas tinggi dan dampak tinggi seperti penambahan fitur saat pengembangan atau risiko strip merupakan ancaman serius karena dapat mengganggu fokus dan sumber daya proyek. Dan sini risiko dengan dampak rendah seperti klien baru, belum paham dominan supermarket atau kurangnya keterampilan teknis memiliki pengaruh lebih kecil terhadap keberhasilan proyek, namun tetap perlu diperhatikan melalui pelatihan atau pendampingan. Dan juga di sini ada memanfaatkan matrik ini, tim manajemen dapat menyusun strategi pengelolaan risiko secara lebih efektif, memastikan bahwa sumber daya difokuskan pada risiko yang paling memungkinkan terjadi dan paling merugikan. Nah, habis itu kita masuk ke cost benefit analysis atau CBA. Di sini kita menunjukkan pada tabel estimasi biaya, estimasi atau cost yang merinci kebutuhan anggaran dalam sebuah proyek sistem informasi atau teknologi. Biaya terbesar dialokasikan untuk hardware sebesar 70.000 yang mencakup pengadaan perangkat seperti server komputer atau perangkat jaringan lainnya. Dan juga di sini dari keseluruhannya estimasi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai aspek yang penting yang perlu dibiayai dalam pelaksanaan proyek teknologi. Di sini juga ada estimasi benefitnya, inventory savingnya ada 3.000. Di sini menunjukkan tabel estimasi benefit atau perkiraan manfaat dari suatu proyek yang dalam hal ini hanya menggabungkan satu jenis yang inventory saving atau pengembangan persediaan sebesar 3.000. Dan sini juga ada proyek ini memanfaatkan tetap penting sebagai indikator efisien operasional meningkat. Habis itu kita sini ada menampilkan tabel asumsian atau asumsi yang digunakan dalam perhitungan analisis keuangan proyek. Tabel ini berisi parameter-parameter penting yang menjadi dasar perhitungan manfaat dan biaya proyek dalam jangka panjang. Dan juga di sini ada selain itu juga diasumsikan bahwa terdapat kenaikan biaya produksi tahunan sebesar 7% dan manfaat proyek meningkat 5% per tahun. Asumsi ini sangat penting dalam analisis proyek seperti VNDF atau present value, IRR, internal rate of return dan analisis sensitivitas untuk menilai bagaimana perubahan faktor tersebut mempengaruhi hasil akhir dari efisiensi proyek. Dan sini juga ada menampilkan tabel estimasi biaya proyeknya berapa dari awal hingga dari seluruh per tahunnya juga masih biaya secara keseluruhan. Pada hari pertama 0 dilakukan pengeluaran sebesar untuk tahap pengembangan termasuk hardware sebesar 77.000 dan software 9.900.000 kan konsultan 30.400 dan pelatihan training 25.300 sehingga total pengembangan awal mencapai 143.000. Dan biaya anual produksi cost juga menunjukkan peningkatan terhadap dari 31.900 di hari pertama sehingga 41.814 di hari kelima, menyesuaikan dengan asumsi kenaikan biaya tahunan sebesar 7%. Percentage value atau PF dihitung sebagai tahunan untuk merefleksi nilai waktu dari uang dengan diskon misalnya PF hari pertama sebesar 29.000 dan terus menurun seiringnya waktu. Akhirnya unsurless cost menggambarkan total biaya yang telah dikeluarkan hingga tahun tersebut dimulai dari 107.000, 250.000, dan 250 pada hari ke-0 dan terus meningkat hingga 280.000 dan 4 pada hari kelima. Di sini juga ada menampilkan tabel proyeksi manfaat benefits dari implementasi sistem selama 5 tahun dengan fokus pada pengembangan biaya inventaris dan analisis finansial proyek. Dan juga di sini ada accumulated benefit atau VM atau manfaat kumulatif dalam nilai sekarang menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan dari RP 127.636 di hari pertama hingga RP 582.223 di hari kelima. Mencerminkan total nilai ekonomis proyek secara akumulatif. Dan kita masuk akhirnya dari profitability index sebesar 2.11 menunjukkan bahwa proyek ini layak dilanjutkan karena nilai manfaat bersih lebih dari 2 kali lipat dari biaya awal menandakan bahwa investasi sangat menguntungkan. Kita masuk ke mid mapping activity atau WPS. Di sini kita dalam mid mapping ini membagi proyek 8 tahapan utama. Yang pertama ada present proyek, yang kedua ada desain sistem UI, yang ketiga ada pengembangan website, dan keempat ada pengujian sistem, kelima ada deploy, ada peluncuran dan dokumentasi, keenam ada promosi, yang ketujuh ada pemeliharaan, kedelapan terakhir ada penutupan proyek. Habis itu di sini ada juga penjadwalan seluruh aktivitas lengkap dengan analisis resource dan predecessor atau MS project. Di sini ada gambar kurvanya, kurva S-nya. Gambar kurva S-nya ini teman-teman. Ini dia gambarnya, tabelnya seperti ini. Nah, dari tabel present proyek, yang pertama itu berisi daftar aktivitas proyek seperti desain pengembangan back end, front end, dan integrasi pelatihan. Dan kedua ada tiap aktivitas memiliki biaya RP dan bobot 100% terhadap keseluruhan proyek. Dan ketiga ada distribusi bobot setiap aktivitas dibagi ke bulan ke 1 sampai bulan kelima. Habis itu ada yang kedua ada tabel rencana kumulatif menunjukkan bulan rencana ada kumulatif rencana. Contohnya ada bulan misalnya bulan ketiga rencana 35% total kumulatif menjadi 70%. Yang ketiga ada tabel kemajuan keterlambatan menunjukkan ada kumulatif rencana atau target kumulatif dan kumulatif realisasi atau capaian aktual, selisih atau persen perbedaan antara realisasi dan rencana. Contohnya bulan ketiga targetnya 70%, realisasinya 50%, selisihnya kurang dari 20% atau terlambat. Fungsi kurva S, fungsi dari kurva S adalah memantau apakah proyek berjalan sesuai rencana. Yang kedua mengidentifikasi keterlambatan atau percepatan pekerjaan. Yang ketiga ada mengontrol progres dan membuat keputusan manajerial. Di sini kita akan lanjut ke report project atau MS project. Di sini ada gambar gancar. Di sini untuk menyusun gancar ini berfungsi untuk menyusun semua pekerjaan proyek secara berurutan, menentukan tugas mana yang harus dilakukan lebih dahulu dan menyiapkan sumber daya seperti tim, waktu atau alat yang dibutuhkan. Tujuannya agar pekerjaan proyek bisa berjalan lebih jelas, efisien dan mudah selesai. Seperti ini teman-teman gambarnya. Ya. Dari penjadwalan di atas, seluruh aktivitas lengkap dengan analisis resource dan predecessor atau MS project report dan juga report project MS project cost report.
Dan di sini juga ada gambar cost overview-nya. Di sini proyek supermarket ini gambaran cost overview-nya. Di sini proyek supermarket digital manajemen sistem saat ini sudah mencapai 94% penyelesaian. Biaya proses biaya dan biaya baseline semua mencatat RP 0,00. Yang kemungkinan menunjukkan belum ada input biaya atau proyek masih dalam tahap laporan awal. Berdasarkan grafik progres proyek stabil dan masih sesuai dengan anggaran. Proyek dijalankan langsung dari 29 April hingga 2 Agustus 2025 dan hingga hari ini belum ada indikasi pembengkakan biaya. Kedua, kita masuk proyek review. Di sini ada gambar tabelnya. Proyek supermarket digital manajemen sistem sudah 94% selesai. Namun ada tugas yang terlambat, penyusunan laporan akhir, peluncuran sistem dan pelatihan staf belum dimulai. Setelah laporan evaluasi yang baru 60% selesai, proyek berjalan dari 29 April hingga 2 Agustus 2025. Kita masuk ke upcoming task. Di sini ada 95% ya. Di sini ada proyek sudah selesai 95% dan tersisa 2 tugas utama yang masih dikerjakan, yaitu peluncuran sistem, pelatihan staf serta laporan evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan. Salah satu tugas yaitu laporan evaluasi dijadwalkan mulai dari selesai pada 10 Juli 2025, namun belum ada jam kerja tercatat. Dan terus masuk ke apa? Terakhir teman-teman, ada proyek telah selesai hingga 95% dengan total pekerjaan yang sudah dilakukan sebesar 427,2 jam dengan sisa 20,8 jam pekerjaan lagi. Grafik menunjukkan tren pekerjaan yang menurunkan secara stabil. Kontribusi pekerjaan tersebut dilakukan oleh tim yang terdiri dari Yoga Sandi, Regita, dan Aulia. Ketersediaan waktu mereka sebagian besar masih ada, artinya masih bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir proyek. Baik, sekian dari presentasi kami. Saya lanjutkan ke narasumber, yaitu Dina Rahayu Ningsah Sriwati sebagai itu. Segitu saja presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.